Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fajir Gunawan dan rekan saya Norma Amelia, yang mana di mana kuliah Quran Hadis ini judul materi kami yaitu konsep etika pergaulan atau pergaulan sesama muslim dan non muslim. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memasuki materinya. Materi pertama yaitu pengertian pergaulan. Pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu. Dapat juga dilakukan oleh individu dengan kelompok. Nah, juga pergaulan merupakan salah satu cara seseorang untuk berinteraksi dengan alam sekitar. Jadi pergaulan itu bukan hanya dari individu dan individu dengan kelompok. Nah, tapi pergaulan itu juga bisa sebagai jembatan lah untuk bercengkrama dengan alam. Misalkan ya apalah istilahnya, ya jalan-jalan lah, menikmati pemandangan sekitar, kan bisa berinteraksi dengan alam sekitaran. Yang berikutnya, pergaulan merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendirian. Manusia juga memiliki sifat tolong-menolong dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi dengan sesama manusia juga menciptakan kemaslahatan besar bagi manusia itu sendiri dan juga lingkungannya. Nah, pergaulan itu ya sesuai lah dengan fitrah manusia. Nah, sesuai dengan insting manusia itu sendiri, tidak mampu hidup sendiri. Nah, dan juga interaksi dengan sesama manusia itulah banyak manfaatnya. Nah, kita ambil contoh aja lah. Kita ambil contoh untuk ke lingkungan sekitar aja. Kalau kita kali banyak kawan, ketika hendak nikah akan sulit. Kadet yang matar lah, kadet yang lawas saruan lah. Nah, mau lingkungan lah, kalau kita banyak kawan, insya Allah lingkungannya bersih. Ada mungkin rigid gitu. Nah, kecuali orangnya sama-sama panguler. Nah, itu mungkin itu aja sudah cukup untuk menggambarkan dari materi ini tentang pergaulan ini. Nah, lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu pergaulan kepada sesama muslim. Nah, Rasulullah bersabda, kewajiban seseorang terhadap muslim ada 6. Sahabat bertanya, apakah itu hai Rasulullah? Apabila engkau berjumpa dengannya, apabila ia mengundang engkau, hendaklah engkau menempatinya. Apabila ia meminta nasihat kepada engkau, nasihati. Apabila ia bersin kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, hendaklah engkau mengucapkan tasmid. Yarhakumullah atau yarhakimullah, yarhamukumullah. Nah, apabila ia sakit, hendaklah engkau menjenguknya. Dan apabila ia meninggal dunia, hendaklah melayatnya dan mengantarkan ke pemakamannya. Nah, dari hadis di atas dapat disimpulkan dengan jelas bahwa 6 kewajiban muslim kepada muslim lainnya, yaitu yang pertama, mengucapkan salam ketika berjumpa. Nah,
wajib mengucapkan salam bagi kepada muslim. Astagfirullah. Wajib nanti gugurnya haram, kada mengucapkan, dianjurkan mengucapkan salam gitu. Yang kedua, memenuhi undangan. Yang ketiga, menasihati jika diminta. Yang keempat, mengucapkan tasmid jika ia bersin, lalu ia mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, menjenguknya bila ia sakit. Yang terakhir atau yang keenam, melayat dan mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman jika ia meninggal dunia. Mungkin ini saja materi yang ulun bawakan. Berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Nurmi Amalia. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian C. Pergaulan kepada non-muslim. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa teks yang mendukung sikap positif, netral maupun negatif terhadap pemeluk agama lain. Yang pertama adalah sikap positif. Ada ayat Al-Quran yang menyiratkan bahwa ajaran agama-agama pada dasarnya sama, dan bahwa kaum muslimin seharusnya tidak membeda-bedakan ajaran para rasul, yakni surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, walakad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wa'tanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Yang kedua adalah sikap netral. Pernyataan yang netral seperti pernyataan bahwa masing-masing akan berbuat sesuai dengan apa yang sesuai dengannya, bahwa masing-masing mendapatkan balasan sesuai dengan agamanya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 48. Yang ketiga adalah mewujudkan kasih sayang kepada seluruh alam, termasuk kepada orang luar Islam. Di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang mengatakan bahwa serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pelajaran yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita harus berkasih sayang kepada seluruh alam, baik itu muslim ataupun non-muslim, dan binatang dan tumbuhan. Yang keempat, kita juga tidak boleh menghina sesembahan mereka, yang terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 108. Kita tidak boleh menghina, kita bertoleransi saja, tetapi tidak mencampuri urusan mereka atau mengikuti dan mengucapi hari-hari besar mereka. Juga kita harus bersikap yang kelima, yaitu memaafkan mereka dan adil. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 109, kita itu harus memaafkan sesama manusia walaupun dia itu tidak seagama dengan kita. Juga kita harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya, karena Islam juga menyuruh kita bersikap adil. Yang keenam, menepati janji dengan mereka sepanjang mereka menepati janjinya. Juga terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 84, apabila kita menjanjikan sesuatu, maka kita harus menepati janji, walaupun dia tidak seagama dengan kita. Dan yang terakhir,
Yang ketujuh, senantiasa berbuat adil. Dan yang kedelapan, tidak menjadikan non-muslim teman akrab jika menghalangi kemajuan Islam. Kita boleh saja berteman dengan mereka selagi mereka tidak menghalangi kemajuan Islam. Yang kesembilan, tidak membalas salamnya dengan salam seperti kepada muslim. Jadi salamnya itu tidak seperti salam kita kepada sesama muslim, berbeda salamnya. Yang ke-10, tidak menyakiti kafir zimmi. Yang ke-11, tidak nikah dengan non-muslim kecuali pria muslim dengan wanita ahlul kitab. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Jadi kada boleh perempuan nikah dengan orang musyrik. Yang boleh itu pria muslim dengan wanita ahlul kitab. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Lebih baik lagi kita menikahi muslim saja karena lebih dianjurkan. Selanjutnya, larangan tukar-menukar agama. Larangan dalam hal tukar-menukar agama terdapat dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6, yang mana artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Rabb yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Rabb yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Jadi, maksud Surah Al-Kafirun itu bukan berarti kaum muslimin melepaskan diri dari kewajiban untuk menyuruh atau mengajak umat agama lain untuk masuk Islam, tapi lebih kepada pelajaran bagi kaum muslimin untuk melakukan penolakan terhadap ajakan kaum kafir yang mengajak untuk melakukan ibadah bersama, atau pelajaran bagi kaum muslimin untuk melakukan penolakan terhadap ajakan kaum kafir yang mengajak untuk pindah agama. Sehingga prinsip yang mesti dipegang oleh setiap remaja muslim, prinsip ini mengajarkan sikap baru atau tidak loyal terhadap non-muslim. Namun bukan berarti kita tidak berbuat baik pada mereka. Bentuk ihsan berbuat baik berbeda dengan yang dimaksudkan. Tetap kita berbuat baik, namun dalam hal berkaitan dengan keyakinan dan agama, kita tidak boleh sebagai seorang muslim. Kita harus menjalankan ibadah sesuai aturan agama dengan sebaik-baiknya, dengan menghormati pemeluk agama dan penganut keyakinan lain dan tidak mengikutinya.